I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin volume 21. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak bingung sama alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dimulai. Setelah Dino merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa, Dino saat itu sampai berguling-guling karena nggak mampu menahan rasa sakitnya. Apito yang melihat itu pun menjadi senang, dan seperti biasa, tanpa ampunan, Apito saat itu malah tertawa ke arah Dino. Ramirez yang melihat itu pun juga merasa senang karena dirinya bisa menghukum pengkhianatan dari sosok Dino. Di sini diketahui, jarum hantu milik Apito sebelumnya sebenarnya tidak menimbulkan kerusakan fisik dan merupakan serangan mematikan yang berhasil melawan roh tingkat tinggi. Bahkan dari serangan Apito ini, Dino sampai berkali-kali mendapat sinyal bahaya yang kuat dari dalam jiwanya. Dan setiap kali Dino mencoba melawan, naluri bertahan hidup milik Dino terus menyampaikan bahwa Apito adalah ancaman yang sangat besar. Di sini, Dino yang sangat kesal sama Apito itu pun berkata kepada Apito, "Kenapa kau bertindak seperti ini? Apakah kau bahagia dengan menyakiti diriku? Bukankah Rimuru akan sedih jika bawahannya bertindak pengecut seperti dirimu?" Namun Apito yang mendengar itu pun berkata, "Kau diamlah, tidak ada yang namanya kotor atau bersih di dalam pertempuran. Kita hanya mementingkan soal menang dan kalah. Kalah adalah kalah dan menang adalah kenang. Jika kau menang, kau akan selamat. Namun jika kau kalah, kau akan mati. Itu adalah kenyataan di medan pertempuran. Bahkan Tuan Rimuru juga mengatakan hal seperti itu kepadaku." Apito pun saat itu marah dan menyampaikan semuanya kepada Dino. Di sisi lain, Kumara yang juga melihat pertempuran itu pun juga berkata, yang Apito katakan itu benar. Bahkan orang dewasa adalah makhluk kotor sejati. Mereka selalu menang dengan cara apapun dan selalu bertindak licik. Itu adalah kenyataan yang pernah aku hadapi. Di sisi lain, Bareta yang mendengar perkataan mereka pun juga terkejut karena sepertinya mereka semua menyalahartikan perkataan dari Tuan Rimuru. Bareta yang benar-benar memahaminya pun jadi kebingungan karena Bareta menyadari perkataan Tuan Rimuru itu bukan membuat bawahannya menjadi arogan seperti ini. Namun sayangnya, Apito adalah orang yang sangat optimis. Dia selalu berlatih dengan rekan-rekannya dan memang berniat menghalalkan segala cara demi mencapai keinginan Tuan Rimurunya. Bahkan sejujurnya, tindakan Apito yang seperti ini masih terbilang baik hati. Dan yang membuat sifat Apito jadi sekasar ini, itu juga berkat latihannya dengan Hinata. Hinata juga selalu kejam terhadap musuh-musuhnya. Jika Apito menunjukkan kelemahan, Hinata juga akan selalu marah sama Apito. Dan sejujurnya bagi Apito, selain Rimuru yang bisa memerintahnya, Zegion juga menjadi sosok yang bisa memerintah Apito. Dan karena saat ini Zegion tidak melakukan apapun, jadi Apito pun merasa bahwa tindakannya ini tidak salah. Apito pun saat itu langsung tersenyum ke arah Dino sambil berkata, "Ayo kita lanjutkan pertempuran kita." Dino yang mendengar perkataan seperti itu dari Apito pun menjadi panik dan mencoba untuk menahan Apito sebentar. Bahkan Dino mengajak Apito untuk membicarakannya baik-baik. Namun semua udah nggak berguna karena Apito tidak memperdulikan semua perkataan dari Dino. Apito pun saat itu berkata, "Lupakan saja semuanya. Tugasku di sini hanyalah menyakitimu." Apito pun saat itu langsung melesat untuk menusukkan jarumnya ke arah Dino.
Dino yang terkena jarum itu pun kembali berteriak. Dia pun terus berusaha menghindari semua serangan Apito sampai berkali-kali minta ampun sama Apito. Dino berlari-lari dan berguling-guling ke tanah memohon belas kasihan dari Apito. Tapi Apito saat itu sama sekali tidak berhenti melancarkan serangannya. Dan saat itu Apito juga berhasil menusukkan Dino dengan jarum hantunya. Ramirez yang melihat itu pun juga merasa senang. Ramirez berkata, "Bagaimana dengan itu? Apakah kau masih ingin mengkhianati kami, Dino? Jika kau mau menangis dan meminta maaf padaku, aku mungkin akan memaafkanmu." Mendengar ini, Dino merasa kesel banget karena Dino tuh paling gak suka minta maaf sama Ramirez. Namun ketika Dino ingin bertekad untuk tidak minta maaf, Apito pun kembali datang menyerang Dino dan menyiksa Dino. Dino pun saat itu sampai menangis di tempat itu. Dino dengan putus asa pun berkata, "Ya, tolong maafkan aku, Ramirez." Ramirez yang mendengar permintaan maaf dari Dino itu pun berkata, "Makanya jangan bertindak seperti itu, Dino. Kau tahu kau telah mengkhianati diriku. Hatiku yang baik ini kan jadi terluka. Aku akan memaafkanmu, tapi setelah semua hukumanmu selesai." Dino pun saat itu langsung dikuburkan langsung ke tanah dan disiksa oleh Apito tanpa ampunan. Ini membuat jeritan dari sosok Dino pun berkali-kali terdengar saat itu. Dan pada akhirnya, waktu hukuman Dino pun hampir berakhir. Melihat wajah Dino yang saat itu menangis, Ramirez pun tertawa karena kesenangan. Trainee saat itu juga memuji tindakan dari Ramirez, sedangkan Benimaru terlihat kecewa. Melihat Benimaru yang saat itu terlihat kecewa, Ramirez pun berkata kepada Benimaru, "Dino lah yang lebih dulu mengkhianati kita, jadi dia pantas kita hukum." Namun Benimaru pun berkata, "Tapi bukankah ini keterlaluan?" Ramirez pun jelasin sama Benimaru untuk tidak perlu khawatir karena Ramirez telah memberikan Dino gelang kebangkitan. Jadi Dino nggak bakalan mati beneran. Ketika Benimaru ingin mengingatkan kepada Ramirez bahwa tujuan asli mereka bukan untuk memberikan hukuman pada Dino, Ramirez malah tidak mau mendengarkan perkataan dari Benimaru. Bahkan di layar terlihatlah Kumara yang udah siap-siap menantang Dino saat itu. Di sini Ramirez pun sempat berkata kepada Benimaru, "Sejujurnya aku nggak menyangka bahwa Dino punya kekuatan seperti ini. Dia benar-benar di luar ekspektasiku." Benimaru yang mendengar itu pun berkata, "Dia saat ini bahkan masih bercanda. Kalau seandainya dia beneran serius, kita mungkin akan kalah." Bahkan kurasa Dino juga menyadari bahwa Zegion yang di sini bukanlah Zegion yang asli. Ramirez yang mendengar itu pun memahami perkataan dari Benimaru. Ramirez pun mulai menyadari kemungkinan Dino dari awal memang tidak serius. Dan tangisan dari Dino hanyalah alat supaya pihak Rimuru tidak melepaskan kekuatan yang lebih besar lagi untuk mendesak Dino melepaskan kekuatan aslinya. Namun sepertinya Dino juga benar-benar ingin meminta maaf kepada Ramirez dan Rimuru. Namun meskipun begitu, Ramirez tetap ingin menghukum tindakan dari Dino waktu itu. Dan karena itu hukuman pun saat ini masih terus dilanjutkan. Ramirez merasa senang karena berhasil membunuh Dino 2 kali. Dan karena itulah gak ada satupun orang yang saat ini bisa menghentikan perintah dari Ramirez. Dan rumor menakutkan pun akan menyebar di masa depan tentang kekejaman sosok Ramirez. Gak lama setelah itu, Benimaru pun kembali bertanya kepada Ramirez, bagaimana tentang kemajuan dalam mengisolasikan Vega? Ramirez pun saat itu langsung menjawab bahwa dirinya telah menyelesaikan isolasi hierarki dari sosok Vega. Dan untuk tingkat erosi Vega telah mencapai sekitar 90% dari ruang isolasi. Ini adalah tahap yang sangat bagus. Benimaru yang mendengar bahwa Vega kemungkinan bisa diisolasi itu pun menjadi senang. Dia pun berkata, jadi kinerja Zegion memang telah bekerja. Zegion memang benar-benar di luar ekspektasi kita semua. Dan disinilah baru terungkap bahwa Zegion yang saat ini ada di depan Dino hanyalah sebuah ilusi.
Dan karena itu cuma ilusi, pantas saja Dino dari awal merasakan bahwa kehadiran Zegion di sini tidak terlalu kuat. Namun meskipun begitu, Dino tetap pasrah sama pertarungan kali ini. Karena sebelum melawan Zegion aja dirinya udah babak belur. Setelah Ramirez puas menghukum Dino, Ramirez pun saat itu memaafkan Dino. Dan satu-satunya masalah yang tersisa hanyalah Vega. Ramirez pun saat itu langsung mempersiapkan labirin di fase pertahanan terakhir. Shin pun kemudian berpindah menampilkan Suna. Suna saat itu juga berada di ruang kendali labirin. Di sini Suna juga menyadari kemungkinan Ramirez pasti punya alasan kenapa mau menyiksa Dino sampai seperti itu. Dan setelah Suna memikirkan semua itu, dirinya pun mulai menyadari kemungkinan besar Ramirez ingin mencoba mendapatkan Dino kembali dan membuat Dino pun terlepas dari kendali Veldue. Karena itulah sikap Ramirez jadi kekanak-kanakan seperti ini dan memberikan hukuman berat berkali-kali pada Dino. Ramirez ingin memperkuat perasaan dari Dino agar Dino semakin mengingat Ramirez sebagai temannya. Dengan kata lain, Ramirez juga ingin membangunkan kemauan kuat dari Dino agar bisa dibebaskan dari dominasi Veldue. Di sini, Suna pun berniat untuk membantu Ramirez. Suna sama sekali nggak ingin kehilangan teman di sini. Karena bagi Suna, Dino juga merupakan salah satu rekan mereka. Dan pada saat Suna memikirkan hal itu, sesuatu pun mulai terjadi pada skill uniknya. Skill unik analis kreator pun mulai berubah. Dan sangat mengejutkannya, skill itu pun tiba-tiba berevolusi menjadi kekuatan tertinggi dari skill ultimate Yao Yorozu. Itu adalah peristiwa yang merupakan keajaiban yang sangat besar. Namun meskipun itu terjadi pada diri Suna, Suna tetap berkata di dalam hatinya, "Aku menyadari ini semua pasti karena kehendak dari Tuan Rimuru." Dan begitulah cara Suna mendapatkan skill ultimate. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!